Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang berharga yang hilang, pintu dan jendela dalam keadaan terkunci rapat dari dalam. Tanpa menunggu lama, kasus ini langsung menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Sudah Rabu malam dan waktunya aku membacakan kisah gelap kriminal. Penemuan jasad di rumah mewah yang menjadikan pembunuhan penuh teka-teki. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Hujan turun sejak subuh, membasahi jalanan Angsana, sebuah kawasan elit di tengah kota yang dikenal sunyi, bersih, dan steril dari kejahatan. Namun pagi itu garis polisi membentang di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Catnya putih, kusam, pagar besinya tinggi, dan halamannya luas tampak lenggang seperti tak pernah disentuh oleh kehidupan. Di dalam rumah itulah sosok mayat ditemukan. Korban bernama Herman Wicaksono adalah seorang pejabat daerah yang sedang naik daun. Jabatannya terpandang, wajahnya sering muncul di baliho, dan dikenal publik sebagai figur yang bersih. Ia ditemukan tergeletak di ruang kerja pribadinya, mengenakan kemeja rapi yang kini basah oleh darah. Luka tusuk menembus dada kirinya, tepat di atas jantung. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang berharga yang hilang. Pintu dan jendela dalam keadaan terkunci rapat dari dalam. Tanpa menunggu lama, kasus ini langsung menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Komisaris Arman Pradipta memandangi lokasi kejadian dengan wajah datar. Pengalamannya selama 20 tahun di kepolisian mengajarkan satu hal, bahwa kasus yang terlihat bersih biasanya menyimpan kekacauan terbesar. Setelah diperiksa lebih mendalam, tidak ditemukan jejak pembobolan, dan CCTV di rumah itu mati sejak 2 hari yang lalu. Diketahui servernya dimatikan secara manual. Arman menghela nafas berat. Ia merasa jika kasus ini bukan sekedar pembunuhan yang spontan. Kasus ini seperti terencana. Herman Wicaksono selaku korban dikenal memiliki banyak musuh politik. Beberapa proyek daerah yang ia pimpin memutus rantai mafia lama. Motif dari pembunuhan ini bentuk dari balas dendam sangat mungkin terjadi. Namun, cara pembunuhan ini terlalu personal. Hanya satu tusukan, presisi, tanpa keributan. Seperti seseorang yang tahu persis kapan harus menyerang. Istri korban, Ratna Wicaksono, sedang berada di luar kota saat kejadian. Alibinya cukup kuat, didukung tiket dan saksi. Anak-anaknya kuliah di luar negeri. Para staf di rumah pun sudah dipulangkan 2 hari sebelum kejadian dengan alasan ada renovasi kecil. Namun, ada satu detail yang menarik perhatian Arman. Ia melihat di meja kerja korban terdapat secangkir kopi dingin. Gelasnya bersih, hanya ada satu bekas bibir yang menempel. Arman mengatakan jika Herman jarang minum kopi di malam hari. Jika ia sedang lembur, seharusnya ia minum teh. Detail sekecil ini dapat membuat titik terang. Penyelidik mulai bergerak ke arah lingkaran pribadi korban. Di ponsel Herman, Arman menemukan pesan-pesan yang sudah dihapus, namun berhasil dipulihkan oleh tim digital forensik. Pesan itu berasal dari satu nomor tersimpan dengan inisial L. Pesan itu seakan seseorang yang terus menagih janji pada Herman. Arman mengangkat alis karena keheranan. Nama itu tidak muncul dalam daftar keluarga, staf, maupun koleganya. Rasa penasaran itu terus bersarang di diri Arman. Dengan cepat penyelidik menelusuri nomor itu dan akhirnya mengarah pada seorang perempuan bernama Larasati Prameswari. Perempuan itu berusia 32 tahun, bukan seorang public figure, tidak punya pekerjaan tetap dan tinggal di apartemen kelas menengah di pinggir kota. Catatan rekening Bank Larasati menunjukkan kalau aliran dana yang masuk rutin dari Herman selama hampir 2 tahun terakhir yang jumlahnya pun tidak sedikit. Beberapa hari kemudian setelah menemui Larasati di apartemennya, akhirnya Larasati datang dengan riasan sederhana, wajahnya pucat dan tangan yang gemetar. Di hadapan Arman dan penyelidik, ia mengaku ia adalah teman dekat Herman. Ia mengatakan jika ia dengan Herman sudah saling mencintai selama 3 tahun ini.
Hubungan mereka awalnya berjalan mulus. Herman menjanjikan kehidupan yang layak, uang, apartemen, bahkan rencana bisnis kecil yang beratasnamakan Larasati. Namun, 6 bulan terakhir janji itu tak pernah ditepati. Banyak alasan yang keluar dari mulut Herman. Ia bilang banyak proyek yang tertunda, tapi perempuan itu tahu jika Herman berbohong. Melihat hal itu, tak jarang Larasati ditanya tentang terkait meninggalnya Herman. Tapi perempuan itu terus membantah jika ia tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Pengakuan yang ia lontarkan bahwa dia terakhir bertemu dengan Herman seminggu sebelum kejadian naas itu. Tapi, data di ponsel yang Arman temukan itu berkata lain. Lokasi ponsel Larasati menunjukkan ia berada di sekitar Jalan Angsana pada malam pembunuhan. Lebih tepatnya, lokasi itu bertitik di dalam rumah itu selama hampir 2 jam. Saat ditunjukkan bukti, Larasati terdiam cukup lama, dengan keringat gugup yang tak bisa ditahan. Air matanya pun jatuh secara perlahan, dan Larasati mulai membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Di situ, Arman tidak menyelah sedikit pun. Ia tahu pengakuan yang baik selalu datang ketika seseorang dibiarkan tenggelam dalam rasa bersalahnya sendiri. Menurut pengakuan Larasati, malam itu Herman memintanya datang ke rumah secara diam-diam. CCTV sengaja dimatikan olehnya sendiri. Staf rumah sudah dipulangkan. Malam itu aku menagih janji terakhir dan dia malah ketawa. Katanya aku hanya perempuan simpanan yang terlalu banyak menuntut, kata Larasati dengan terang-terangan. Setelah percakapan itu, pertengkaran antara mereka mulai memanas. Untuk pertama kalinya, pejabat itu menampar pipi Larasati. Pertengkaran antara mereka dilakukan di ruang kerja Herman. Pada saat yang bersamaan, Larasati mulai merasa geram dan mengambil pisau di dalam laci meja kerja Herman. Perempuan itu menuturkan lagi jika ia tidak berniat membunuh. Ia hanya ingin Herman berhenti merendahkannya. Namun, satu tusukan yang seharusnya nggak jadi masalah malah membuat Herman terjatuh bersimbah darah. Perempuan itu panik bukan main. Dengan segera, ia berusaha membersihkan semua sidik jarinya lalu mengunci Herman di dalam ruang kerjanya. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah mewah itu lewat pintu belakang yang tak semua orang tahu. Dan kopi yang ada di meja kerja Herman memang untuk laki-laki itu yang sudah berisi racun. Kasus ini mengguncang publik. Media yang sebelumnya memuja Herman kini mulai mengungkit sisi gelapnya. Sosok pejabat bersih itu runtuh dalam semalam. Larasati ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Tidak ada konspirasi politik, tidak ada mafia besar yang terlibat dalam kasus ini. Hanya kebohongan, janji palsu, dan kekuasaan yang disalahgunakan. Komisaris Arman berdiri di depan rumah besar itu saat garis polisi dicabut. Rumah itu kembali sunyi, menyimpan gema pertengkaran yang tak akan pernah terdengar lagi. Dalam laporan akhirnya, Arman menulis satu kalimat singkat. Kejahatan terbesar bukanlah pembunuhan, melainkan kebohongan yang dipelihara terlalu lama, hingga seseorang kehilangan akal sehatnya. Malam itu hujan kembali turun, seakan membersihkan jejak darah yang masih tersisa, namun tidak pernah benar-benar bisa menghapus dosa. Gak selamanya jadi simpanan itu bisa hidup mewah, bergelimang harta. Ada kalanya kita hidup dengan janji palsu dan kebohongan. Menurut kalian gimana sama cerita Mbak Larasati dan Pak Herman ini? Coba komen di bawah. Sekian dulu kisah gelap kriminal di Rabu malam ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalain notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye!